Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Rosalinda dengan NIM 2892050029, Prodi Manajemen, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini saya membuat tugas UTS dengan dosen pengampu Bapak Sugeng. Manajemen perbankan. Kita pasti sudah sering mendengar istilah manajemen. Manajemen secara sederhana artinya mengatur sesuatu agar menghasilkan manfaat yang lebih banyak. Manajemen diterapkan di banyak hal, terutama dalam bisnis. Dengan menerapkan manajemen yang baik, maka bisnis akan lebih berkembang karena setiap tindakan yang diambil akan lebih efisien dan terukur. Manajemen ini diterapkan di banyak bidang seperti keuangan, perbankan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Manajemen perbankan adalah segala kegiatan perbankan yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan, serta mengelola keuangan perbankan untuk mencapai tujuan utama perbankan. Selanjutnya A. Pengertian manajemen perbankan. Manajemen perbankan merupakan suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu lembaga perbankan dengan mempergunakan ilmu dan seni untuk mengelola organisasinya dengan melibatkan berbagai pihak, baik pihak internal dan eksternal, yang semuanya dilakukan guna mencapai tujuan organisasi. Yang B. Tujuan dan fungsi manajemen bank. Tujuan utama pengelolaan bank adalah mengkoordinasikan unsur-unsur kegiatan perbankan guna menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, manajemen bank memastikan sistem interaksi yang optimal dan organik dari elemen-elemen tersebut. Manajemen perbankan adalah ilmu dan seni dalam mengatur kegiatan pengumpulan dana, penyaluran kredit, dan pelaksanaan lalu lintas pembayaran agar efektif mencapai tujuan. Manajemen perbankan memiliki peranan yang penting dan harus dimiliki oleh semua lembaga keuangan, mengingat segala kegiatan usaha sangat memerlukan sebuah manajemen agar bisa menjadi lebih berkembang. Pada dasarnya, fungsi manajemen bank tidak jauh berbeda dengan perusahaan industri, perdagangan maupun perusahaan non-bank, maka dalam aktivitas usahanya bank juga melaksanakan fungsi manajemen berikut ini. Yang pertama, menyusun rencana usaha, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk menetapkan target atau sasaran usaha yang ingin dicapai. Yang kedua, menyusun organisasi berdasarkan bidang usaha atau jasa maupun volume kegiatan. Yang ketiga, menggerakkan atau mendayagunakan segenap sumber daya bank, terutama sumber daya manusia dan dana yang dikelola. Yang keempat, melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas bisnis bank. Nah, di samping fungsi manajemen, maka bank juga memiliki fungsi pokok sebagai bank umum, yaitu yang pertama, membangun dan menyediakan jasa pelayanan pembayaran untuk kebutuhan transaksi bisnis dalam luar negeri. Yang kedua, membangun investasi melalui penyaluran kredit berdasarkan kriteria dan syarat yang sesuai. Yang ketiga, menyediakan layanan penyimpanan dalam bentuk tabungan dan deposito sebagai bentuk tugas bank sebagai pengimpun dana. C. Karakteristik manajemen bank. Karakteristik manajemen bank ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, keahlian manajemen dalam perencanaan, fungsi manajemen, analisis strategis, dan pengembangan kebijakan. Yang kedua, manajemen likuiditas. Yang ketiga, kualitas perencanaan. Yang keempat, manajemen risiko. Yang kelima, manajemen risiko suku bunga, mata uang, dan kredit. Yang keenam, manajemen sumber daya manusia. Yang ketujuh, manajemen sistem kendali. Yang kedelapan, auditing dan audit internal. Yang kesembilan, pengelolaan profitabilitas dan risiko likuiditas.
Yang ke-10, manajemen sistem teknologi informasi, akuntansi, perencanaan, strategis, analisis terkini dan otomatisasi alur kerja terintegrasi. Yang D, peran manajer bank. Seseorang yang bertugas mengelola keuangan bank dan aktivitas perbankan lainnya disebut manajer bank. Inilah yang harus dilakukan manajer bank terkait pengelolaan bank. Yang pertama, seorang manajer bank membahas tren yang mempengaruhi seluruh jasa keuangan dan industri terkait. Nah, yang kedua, dia menguraikan bagaimana perilaku bank berubah. Yang ketiga, seorang manajer bank menilai dampak perubahan terhadap manajemen risiko bank. Yang keempat, seorang manajer bank menyadari kebutuhan untuk mengkoordinasikan prosedur manajemen risiko dengan sistem keuangan internasional yang selalu berubah. Nah, yang kelima, dia menilai hubungan antara kecukupan modal dan kinerja bank. Keenam, seorang manajer bank membahas bagaimana risiko suku bunga dapat dihindari dengan menggunakan aktivitas lindung nilai melalui penggunaan derivatif keuangan. Yang ketujuh, manajer bank menganalisis bagaimana biaya dan bauran pendanaan penting bagi manajemen bank saat memberikan pinjaman dan membuat keputusan investasi. E. Prinsip dan sistem manajemen perbankan. Perbankan di Indonesia tidak akan lepas dari ilmu manajemen perbankan. Mengapa? Dalam dunia perbankan semuanya harus diatur dengan baik. Tidak boleh ada satupun kegiatan dalam perbankan yang tidak ada aturannya. Manajemen dibutuhkan dalam semua kegiatan di perbankan. Nah, bagaimana perusahaan perbankan bisa mendapatkan keuntungan tanpa adanya manajemen yang baik? Hal inilah yang menjadi dasar kuat mengapa setiap bank di Indonesia harus memiliki manajemen perbankan yang baik jika mereka ingin mendapatkan income yang besar. Yang F, struktur organisasi bank. Manajemen bank perbankan memiliki peranan yang penting dan harus dimiliki oleh semua lembaga keuangan, mengingat segala kegiatan usaha sangat memerlukan sebuah manajemen agar bisa menjadi lebih berkembang. Bahkan pengetahuan mengenal manajemen dalam usaha bank juga tidak hanya diketahui oleh karyawan dan pimpinan bank dan masyarakat khususnya nasabah. Unsur yang terkandung dalam struktur organisasi bank tidak jauh berbeda dengan yang terdapat pada organisasi bisnis lainnya. Karena sebuah bank pada prinsipnya juga merupakan sebuah organisasi yang dijalankan dengan mengedepankan dua konsep dasar, yaitu profit dan continuity atau keberlanjutan usaha. Unsur-unsur yang terdapat dalam struktur 95 organisasi bank meliputi pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, pejabat eksekutif, karyawan. Nah, secara umum mereka yang duduk di jajaran komisaris terbagi pada 3 posisi, yaitu ketua komisaris, anggota komisaris, dan komisaris independen. Adapun gambar dari ketiga komisaris tersebut adalah yang pertama, ketua komisaris. Seorang ketua komisaris adalah pihak yang memiliki saham besar atau saham mayoritas, dengan begitu diangkat menjadi ketua komisaris. Nah, yang kedua, anggota komisaris. Para anggota komisaris adalah mereka yang memiliki saham mayoritas, sehingga dengan begitu mereka hanya diangkat menjadi anggota komisaris. Nah, yang ketiga, komisaris independen. Komisaris independen adalah seorang komisaris tidak memiliki saham namun ditunjuk untuk menjadi komisaris independen karena faktor kapasitas kepemilikan, ilmu, dan pengalaman dalam bidang tersebut telah diakui mampu memberi masukan kepada pihak dewan komisaris. Yang G, teori rahasia bank. Bank secrecy law dalam diskursus hukum perbankan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah prinsip kerahasiaan bank. Prinsip kerahasiaan bank pada awalnya timbul dari tujuan untuk melindungi kepentingan
nasabah bank agar terlindung kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya dan data pribadinya. Oleh karenanya, prinsip kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan. 96 di Indonesia, prinsip kerahasiaan bank ini ditegaskan dalam pasal 40 Undang-Undang 1998 yang berbunyi, yang pertama, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, menyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A. Yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Selanjutnya yang H, sumber dana dan prinsip pengelolaan dana perbankan. Lembaga perbankan sama dengan organisasi bisnis lainnya yang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya. Namun di sini mekanisme sumber modal yang diterima sedikit berbeda dibandingkan dengan organisasi bisnis lainnya. Sumber dana bank atau dari mana bank mendapatkan dana untuk keperluan operasionalnya dibedakan menjadi 3 sumber, yaitu yang pertama, dana yang berasal dari modal sendiri. Sumber dana ini sering disebut dana pihak satu, yaitu dana yang berasal dari dalam bank, baik dari pemegang saham maupun dari sumber lain. Yang kedua, dana yang berasal dari pinjaman. Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak dua, yaitu sumber dana yang berasal dari pinjaman bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada bank. Nah, yang ketiga, dana yang berasal dari masyarakat. Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak ketiga, yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. I. Teori manajemen likuiditas perbankan. Manajemen likuiditas perbankan adalah kemampuan suatu lembaga perbankan dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat jangka pendek. Kemampuan tersebut meliputi antara lain adalah yang pertama, kemampuan menyediakan dana pada saat nasabah memerlukan penarikan dana depositonya. Yang kedua, kemampuan menyediakan dana pada saat memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan. Yang ketiga, kemampuan suatu perbankan dalam menjaga kondisi aktivitas operasional tetap likuid. Yang J, time deposit atau deposito berjangka dan perhitungan bunga. Nah, salah satu fasilitas bank yang banyak dipergunakan para nasabah adalah tabungan deposito. Ada berbagai alasan mengapa masyarakat memilih mendepositokan uang di bank dibandingkan misalnya memakai uang tersebut untuk membeli saham, valuta asing, membuka usaha, dan lain sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa alasan mengapa orang menyukai mendepositokan uang di bank disebabkan oleh dua alasan, yaitu yang pertama, deposito dianggap sebagai tempat penyimpan uang dengan tingkat keamanan yang tinggi dan peroleh pendapatan dalam bentuk suku bunga yang jelas diterima setiap waktunya. Yang kedua, penabung deposito biasanya uangnya dijamin oleh pemerintah, terutama jika bank tersebut tergabung atau anggota dari LPS, lembaga penjaminan simpanan. Yang K, perhitungan jasa giro perbankan. Giro atau demand deposit merupakan sejumlah dana yang disimpan di suatu perbankan dan di mana dana tersebut dapat ditarik berdasarkan permintaan seseorang, di mana penarikannya itu biasanya dapat dilakukan dengan mempergunakan cek. Dana giro ini dapat diambil kapan saja berdasarkan keinginan pihak yang bersangkutan, sehingga ia sering disebut dengan check in account.
Yang A, perhitungan model sistem bunga tunggal. Perhitungan model sistem bunga tunggal ini adalah jauh lebih sederhana karena kita dapat menghitungnya secara langsung. Nah, adapun rumusnya JG sama dengan SRG dikali I per 365. Nah, keterangannya itu JG sama dengan jasa giro, SRG itu saldo rekening giro yang dimiliki, I itu insurance atau hubungan saldo giro yang ditetapkan oleh suatu lembaga perbankan. Nah, yang B, perhitungan model bunga bertingkat. Perhitungan model bunga giro bertingkat ini dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan model perhitungan sistem bunga tunggal. Adapun rumus yang dipakai sama, namun yang membedakan adalah dipecahnya angka giro tersebut dengan jumlah uang yang dibagi. Yang L, manajemen perkreditan. Kata kredit berasal dari bahasa Latin yaitu creder yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau credo yang berarti saya percaya. Nah, kredit dan kepercayaan atau trust adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. 103. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, berdasarkan definisi di atas, maka kita dapat menjelaskan bahwa manajemen kredit adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu lembaga atau institusi dengan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya untuk merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, dan memimpin sehubungan dengan ruang lingkup dan sebagai kebijakan yang berhubungan dengan kredit beserta aturannya. Secara konsep, manajemen memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama fungsi personalia, yang kedua fungsi keuangan, yang ketiga fungsi produksi, dan yang keempat fungsi pemasaran. Yang M, persyaratan umum untuk mengajukan kredit. Untuk mengajukan pinjaman kredit ke suatu lembaga perbankan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagai syarat administrasi, yaitu yang pertama fotokopi KTP sebagai kartu identitas permohonan, fotokopi KTP istri jika permohonan adalah suami, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, fotokopi KK atau kartu keluarga. Yang ketiga, SK 80% dan 100%. Untuk 80% khusus bagi PNS, namun jika pegawai swasta juga memilikinya agar turut menyertakannya. Nah, yang keempat, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kelima, sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan atau BPKB kendaraan. Yang keenam, buku tabungan baik di bank tersebut dan di bank lain. Yang ketujuh, surat keterangan tempat bekerja bagi pegawai kontrak. Nah, yang kedelapan, slip gaji. Yang ketiga atau 4 bulan terakhir. Nah, yang kesembilan, mengisi formulir pengajuan kredit sesuai dengan permintaan. Contohnya mengisi formulir pengajuan kredit KPR atau kredit perumahan rakyat jika ingin mengambil pinjaman untuk memiliki rumah. Nah, yang ke-10, surat keterangan sanggup membayar cicilan kredit dengan baik jika masa pensiun kerja semakin dekat. Contohnya masa-masa kerja 10 tahun 7 bulan lagi dan calon debitur. Yang N, penilaian kredit. Dalam memutuskan pemberian kredit atau melakukan pencairan dana melalui kredit, maka ada beberapa hal yang harus dipikirkan baik oleh kreditur atau juga debitur secara umum, dan itu sudah menjadi penilaian umum, yaitu yang bisa dikenal dengan 5C, 5C,
5C, prinsip 5C yaitu terdiri dari yang pertama karakter atau karakteristik, yang kedua capacity atau kemampuan, yang ketiga kapital atau modal, yang keempat collateral atau jaminan, yang kelima condition of economic atau kondisi perekonomian. O. Kolektibilitas kredit dan pengawasan kredit. Pada saat kredit disalurkan ke masyarakat, maka artinya pihak bank telah melakukan kebijakan perputaran piutang atau receivable turnover dalam jumlah tertentu dan siap untuk melakukan penarikan receivable tersebut dengan ditambah keuntungan dalam bentuk interest bunga yang akan diterimanya setiap bulan. Kajian kelancaran kredit bagi pihak perbankan memposisikan kredit tersebut berdasarkan pada kualitas, sehingga secara umum ada dua jenis kredit berdasarkan kualitas, yaitu yang pertama kredit performing kredit atau kredit performing. Ini dikategorikan pada kedua kualitas, yaitu pertama kredit dengan kualitas lancar dan kedua kredit dengan kualitas yang harus mendapatkan perhatian khusus. Nah, yang kedua, kredit non-performing. Non-performing kredit ini adalah kredit yang dikategorikan dalam tiga kualitas, yaitu pertama kredit dengan kualitas yang kurang lancar, kedua kredit dengan kualitas yang diragukan, dan ketiga kredit macet atau yang biasa disebut dengan bad debt. Nah, yang P, unsur-unsur kredit. Secara umum ada 6 unsur-unsur kredit yang dijadikan sebagai bahan kajian, yaitu yang pertama kepercayaan. Kepercayaan atau trust adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada, karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Nah, yang kedua waktu. Waktu atau time adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analisis finance, khususnya oleh analisis kredit. Yang ketiga, risiko. Risiko di sini menyangkut persoalan seperti degree of risk. Di sini yang paling dikaji adalah pada keadaan yang terburuk, yaitu pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Nah, yang keempat, prestasi. Prestasi yang dimaksud di sini adalah prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur. Nah, yang kelima, kreditur. Kreditur yang dimaksud di sini adalah pihak yang memiliki uang atau money, barang goods atau jasa service untuk dipinjamkan kepada pihak lain, dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk interest bunga sebagai balas jasa dari uang, barang, atau jasa yang telah dipinjam tersebut. Yang terakhir, yang keenam, debitur. Debitur yang dimaksud di sini adalah pihak memerlukan uang atau money, barang yang goods atau jasa service, dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat sesuai dengan waktu yang disepakati serta bersedia menanggung berbagai risiko. Q. Jenis kredit dan jangka waktunya. Kategorisasi kredit menyebabkan kredit itu memiliki beberapa posisinya masing-masing dengan kegunaan yang berbeda-beda pula. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan publik masyarakat bisa memutuskan mana kredit yang akan dipilihnya sesuai dengan diperlukan pada bentuk kebutuhan yang akan digunakannya. Yang R, Credit Risk Management (CRM) dan Relationship Management (RM). Nah, risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo, dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Karena ada berbagai bentuk risiko yang akan dialami di sana, baik risiko yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun pengertian kedua bentuk risiko tersebut adalah A. Risiko yang bersifat jangka pendek atau short term risk
adalah risiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek, terutama kewajiban likuiditas. Yang B, risiko yang bersifat jangka panjang atau long term risk adalah ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan berbagai kewajibannya yang bersifat jangka panjang, seperti kegagalan untuk menyelesaikan utang perusahaan yang bersifat jangka panjang dan juga kemampuan untuk menyelesaikan proyek hingga tuntas. Dalam melaksanakan setiap keputusan kredit, prinsip kehati-hatian adalah selalu diutamakan dalam maksud untuk selalu menciptakan suatu kondisi yang terkontrol dan aman. Salah satu penjabat di lembaga perbankan yang bertanggung jawab dalam keputusan kredit adalah bagian Credit Risk Management atau CRM dan Relationship Management atau RM, di mana dua buah bagaimana ini memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Adapun tanggung jawab dari kedua bagian ini adalah yang pertama, Credit Risk Management atau CRM. Adapun tanggung jawab pihak Credit Risk Management atau CRM meliputi yang A, memiliki tanggung jawab utama dalam bidang mengendalikan risiko kredit. Nah, yang B, memiliki tanggung jawab mengelola dan menyelesaikan kredit yang bermasalah. Yang C, memiliki tanggung jawab dalam manajemen portfolio kredit. Yang D, berfungsi dalam menetapkan suatu sistem ukuran penilaian atau parameter scoring system, serta alat analisis yang bisa atau layak digunakan. Biasanya setiap lembaga perbankan atau lembaga simpan pinjam penerapan sistem risiko penilaian berbeda-beda berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut, dan mereka melaksanakan secara bertahap. Nah, yang kedua, Relationship Management atau RM. Adapun tanggung jawab dari pihak Relationship Management atau RM meliputi A, pada saat menemukan adanya kredit yang bermasalah, maka memindahkan pengelolaannya ke bagian CRM untuk diselesaikan. Yang B, pihak RM berfungsi dalam mempertanggungjawabkan kelanjutan bisnis atau usaha perbankan. Yang C, pihak RM saling mengkoordinasi dengan pihak CRM dalam memutuskan berbagai persoalan penting. Nah, default risk merupakan risiko gagal bayar terhadap sejumlah pinjaman kredit yang telah dipinjam secara tepat waktu. Persoalan default risk sering dialami oleh para debitur pada saat debitur tersebut tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut secara tepat waktu yang disebabkan oleh beberapa hal, baik oleh faktor internal dan eksternal. Eksternal seperti faktor inflasi, krisis moneter, kudeta dan kekacauan politik, dan lain sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.